Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya peserta PPG dari UIN Antasari Banjarmasin. Nama saya Muhammad Imron, asal dari Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajar di MI Ma'arif Sambeng dengan mapel fikih. Jadi kita tiap pagi sudah membiasakan dengan berdoa dan baca Asmaul Husna, ya. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah siswa mampu menjelaskan pengertian ibadah haji. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan syarat wajib haji. Nah, kita akan siang anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran Pak Imron, yaitu fikih. Kemarin dulu kita sudah pernah mempelajari tentang Idul Adha. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang haji, ya, haji. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dengan baca basmalah bersama-sama. Itu ada gambar Ka'bah. Apa? Ka'bah itu menjadi arah kiblat, ya. Pokoknya titik kiblat umat Islam dalam melakukan sholat. Dan bulan-bulan ini waktu keberangkatan jamaah haji untuk tahun 2025, ya. Jadi saat-saat sekarang ini adalah waktu keberangkatan para peserta calon haji. Terus apakah semua umat Islam itu wajib melaksanakan haji? Nah, di sebagian orang yang mampu. Mampu apanya? Hah? Ya, mampu biayanya, mampu fisiknya. Ya, mampu fisiknya. Terus, kalau ada orang yang secara fisik tidak mampu, tapi secara finansial atau secara materi atau secara biaya mampu, itu bagaimana? Jadi, secara biaya nih, mereka mampu, dia mampu, tapi fisiknya lemah, mungkin pakai kursi roda, mungkin sebelum mendaftar tuh, sebelum berangkat kena halangan, ya, kena halangan mungkin jatuh lah, terus patah, terus harus pakai krek. Nah, sekarang kita buka bukunya halaman 4, ya, sejarah ibadah haji, ya. Bentar, ya. Ibadah haji itu tidak lepas dari kisah atau cerita Nabi Ibrahim. Nah, melihat sejarahnya, pensyariatan ibadah haji dalam agama Islam ditemukan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, menurut mayoritas ulama haji, mulai wajib dalam syariat Islam pada tahun 4 Hijriyah
atau 4 tahun setelah Nabi hijrah ke kemana? Nabi hijrah itu kemana? Madinah. Ada juga pendapat lain bahwa pada tahun 6 Hijriah, akan tetapi karena ada halangan dan alasan, Nabi Muhammad SAW baru melaksanakan pada tahun ke-10 Hijriah. Sebagaimana kita ketahui, jaminan haji adalah surga apabila dilakukan dengan niat ikhlas hanya karena mencari keridhaan Allah. Ora kok kan pengertian haji ya. Haji berasal dari bahasa Arab yaitu hajjun, yang artinya ziarah atau mengunjungi. Jadi orang haji itu ada orang yang pergi ziarah, ziarah atau menuju, menyengaja suatu tempat. Jadi orang yang ziarah atau mengunjungi atau menuju atau menyengaja ke suatu tempat. Sedangkan menurut istilah, ya, menurut istilah haji adalah berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendekatkan diri dengan syarat, rukun, dan waktu yang telah ditentukan oleh. Nah, sekarang waktu pelaksanaan ibadah haji. Nah, waktu pelaksanaan ibadah haji itu pada bulan Dzulhijjah. Nah, pada bulan Dzulhijjah. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman fadhara fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Al-Baqarah ayat 197. Artinya, musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rafat. Rafat itu berkata yang tidak berguna, jorok. Berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Al-Baqarah ayat 197. Nah, itu adalah manis tato'a, orang yang mampu. Manis tato'a, istato'a, orang yang mampu, baik fisik maupun materi. Hukum haji, hukumnya adalah wajib bagi orang yang mampu. Namun dalam keadaan tertentu dapat berubah sunnah, makruh, haram. Nah, jadi ibadah haji itu bisa berganti ya. Maksudnya kalau bagi yang sehat fisiknya, mampu biayanya, berarti wajib. Nah, kalau orang yang dalam keadaan tertentu dilematis, ya mungkin wah ini butuh biaya mendadak, jadi tidak bisa ditangguhkan semua. Itu nanti berubah hukumnya menjadi bisa sunat, bisa makruh,
Nah, bisa juga haram. Dalam kaidah ilmu fikih ditegaskan bahwa hukum yang berlaku sesuai dengan ilatnya, alasan al-hukmu yaduru ma'illati. Hukum berlaku sesuai alasannya. Sebuah tugas, ya. Ada sebuah kasus. Dengarkan dan silakan dibaca juga, ya. Pak Hasan, seorang kepala keluarga dengan 2 orang anak dan istrinya, seorang ibu rumah tangga. Anak yang pertama, kelas 12 SMA. Dan anak yang kedua, kelas 6 SD, yang sebentar lagi masuk pesantren. Hari itu, ia merasa bahagia karena menerima surat pemberitahuan kenaikan jabatan menjadi seorang direktur di kantor tempatnya bekerja. Sebelumnya hanya seorang pegawai biasa, kini jabatannya meningkat semakin tinggi. Hal itu juga akan menambah penghasilannya. Ya. Ayo dengarkan, perhatikan. Pak Hasan berpikir untuk dapat menunaikan ibadah haji. Pak Hasan seorang muslim yang taat beribadah, sehat jasmani dan rohani. Namun, Pak Hasan memiliki beberapa pertimbangan yang membuatnya bimbang. Yang pertama, Pak Hasan memiliki tanggungan anak yang akan masuk kuliah dan masuk pesantren. Yang kedua, Pak Hasan baru saja mengambil kredit di bank untuk membeli tanah selama 5 tahun ke depan. Yang ketiga, Pak Hasan merasa khawatir akan pengetahuan manasik haji yang masih sedikit. Yang keempat, Pak Hasan juga khawatir meninggalkan terlalu lama kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia dan sering sakit. Nah, sekarang yang perlu didiskusikan adalah itu untuk siswa. Yang pertama, berdasarkan kondisi Pak Hasan, apakah ia sudah memenuhi syarat wajib haji? Jelaskan alasanmu. Tuh, yang pertama, tuh ya. Yang kedua, dengarkan. Jika Pak Hasan belum memenuhi syarat wajib haji, syarat manakah yang belum terpenuhi? Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah yang sebaiknya dilakukan Pak Hasan untuk mempersiapkan diri agar dapat menunaikan ibadah haji di masa depan? Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Berdasarkan kondisi Pak Hasan, apakah ia sudah memenuhi syarat wajib haji? Jelaskan alasanmu. Tidak, karena Pak Hasan membutuhkan uang. 2. Jika Pak Hasan belum memenuhi syarat wajib haji, syarat manakah yang belum terpenuhi? Kemampuan biaya, kemampuan
untuk memahami rukun haji. 3. Apakah yang sebaiknya dilakukan Pak Hasan untuk mempersiapkan diri agar dapat menunaikan ibadah haji di masa depan? Belajar untuk memahami tata cara ibadah haji, mempersiapkan biaya serta kemampuan untuk menjalankan ibadah haji. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disimpulkan, Pak Hasan belum wajib, ya, belum wajib. Karena apa? Karena masih mempunyai tanggungan anak yang akan masuk kuliah dan masuk pesantren, serta utang di bank selama 5 tahun. Ya, bentar. Terus tadi ya, berarti Pak Hasan itu menurut kasus ini ya, itu belum wajib karena masih mempunyai tanggungan anak yang masih sekolah, masuk pesantren dan masuk kuliah, dan juga tanggungan utang di bank selama 5 tahun ke depan. Itu ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, jika Pak Hasan belum memenuhi syarat wajib haji, syarat maka yang belum terpenuhi. Nah, syarat yang belum terpenuhi adalah apa? Biaya. Karena apa? Biayanya masih untuk apa? Untuk anaknya yang masuk kuliah dan masuk pesantren, serta angsuran di bank selama 5 tahun, gitu? Selama 5 tahun, jadi biaya. Nah, pokoknya biaya. Terus, apakah yang sebaiknya dilakukan Pak Hasan untuk mempersiapkan diri agar dapat menunaikan ibadah haji di masa depan? Nah, ya, otomatis untuk mempersiapkan, berarti yang pertama adalah mendaftar dahulu. Mendaftar haji. Nah, orang yang pengen haji kalau belum daftar, ya belum bisa. Harus mendaftar dulu. Kalau sekarang mendaftar itu untuk reguler itu 25 juta. Dan masa tunggunya sekarang bisa 30 tahun lebih. Dan Pak Hasan juga bisa mempersiapkan untuk belajar membuka materi tentang tata cara beribadah haji, ya. Tata cara sholat jamak takdim, jamak takhir, qashar, tata cara tayamum, ya, untuk sholat di pesawat, terus menghafalkan doa-doa, itu untuk juga termasuk persiapan untuk melaksanakan ibadah haji ke depannya. Ya, nggak ada pertanyaan lagi untuk yang kalau nggak ada, untuk materi selanjutnya minggu depan adalah tentang rukun, ya, rukun haji, ya. Jadi materi untuk kalau sekarang syarat, ya, syarat-syarat wajib haji, besok adalah rukun, ya. Rukun haji. Nah, berhubung waktu kita sudah habis, maka pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini. Tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk menyongsong hari esok yang lebih cerah, ya. Tetap semangat. Mari banyak salah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.